bayangkan dulu ya. Apabila Nabi Muhammad SAW duduk lalu rokok-rokokan, apa yang tergambar di kepala kalian apabila melihat misalkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ngebul-ngebulan mereka rokok-rokokan? Apakah kalian akan ikuti Nabi Muhammad SAW ataukah kalian akan mencela Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai hati nurani. Tidak pernah bisa jawab kalian. Tidak usah ke Nabi Muhammad SAW. Kepada setidaknya kalau ingin memang benar-benar tidak terjatuh dalam sesuatu yang bersifat pelanggaran, ya udah tidak usah merokok. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat yang lain, karena ini lam yarid, tidak ada dalil yang secara sahih pelarangan dan kemudian tuntunan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya itu menyimak secara utuh apa yang sering diungkapkan oleh kelompok-kelompok salafi katanya, yang memang benar-benar mengikuti manhaj salaf, tapi nyatanya mereka tidak mengikuti manhaj salaf kok. Dan itu banyak buktinya Pak ya. Tapi perlu saya sampaikan, sebelum kita membahas jauh-jauh tentang masalah persoalan hukum, perlu kita perbaiki dululah dalam sisi keilmuan kita dan bagaimana wawasan kita di dalam memahami kitab-kitab para ulama, dan apalagi dalam persoalan sunnah atau hadis atau Al-Quran. Karena tidak bisa kita memahami secara letterlek atau lahiriah dan kemudian mempunyai kesimpulan seperti ini tanpa mengikuti istidlal para ulama. Lebih lanjut, saya akan membahas apa yang telah diuraikan oleh kelompok atau ustadz-ustadz yang menjunjung tinggi nilai salafuna as-sholih katanya. karena apa? Perihal rokok. Kalian menyaksikan sendiri, sudah dari kemarin saya bahas tentang rokok. Orang yang merokok-rokok itu, apakah bayangkan dulu ya. Apabila Nabi Muhammad SAW duduk lalu rokok-rokokan, apa yang tergambar di kepala kalian apabila melihat misalkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ngebul-ngebulan mereka rokok-rokokan? Apakah kalian akan ikuti Nabi Muhammad SAW ataukah kalian akan mencela Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai hati nurani. Tidak pernah bisa jawab kalian. Tidak usah ke Nabi Muhammad SAW. Kepada Perlu saya berikan pengantar sebelum saya mengupas tuntas apa yang menjadi persoalan atau apa yang menjadi tamsil atau perumpamaan atau memberikan contoh. Secara garis besar jangan terlalu jauh Pak ketika menyontohkan baginda Nabi Muhammad, toh misalkan Nabi Muhammad dan para sahabat rokokan. Itu merupakan tamsil yang di luar akal Pak ya. Di zaman dulu itu tidak ada rokok Pak. Kok Nabi Muhammad kok dimisalkan lah, jangan jauh-jauh. Dan apalagi dalam masalah itu ada perkhilafan antara para ulama karena menilai sudut pandang yang menjadi prioritas di dalam memutuskan hukum. Jadi kita harus tahakkuk untuk membahas hukum itu Pak ya. Ulama dulu itu juga teliti. Jadi ketika membahas persoalan itu dikaji sudut pandangnya bagaimana. Ketika sudah tahakkuk, sudah positif, sudah fik alasannya seperti ini dan kemudian ada sudut pandang ini, maka para ulama memberikan hukum. Jadi berangkat dari persoalan yang disampaikan kelompok atau ustadz-ustadz salafi, spesifik kepada yang saya tanggapi ini adalah terlalu jauh mencontohkan atau memberikan misal, memberikan tamsil, memberikan perumpamaan. Misal apabila Nabi Muhammad SAW duduk lalu rokok-rokokan, apa yang tergambar di kepala kalian apabila melihat misalkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ngebul-ngebulan mereka rokok-rokokan? Apakah kalian akan ikuti Nabi Muhammad SAW ataukah kalian akan mencela Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai hati nurani. Tidak pernah bisa jawab kalian. Tidak usah ke Nabi Muhammad SAW. Kepada baginda Nabi Muhammad dan para sahabat dalam satu majelis rokok-rokokan, ini tamsil apa ini Pak? Anda itu tidak tahu hukum yang sebenarnya, karena apa yang kita bahas adalah rokokan. Kalau Anda baca bagi literatur, kajian fikih, kajian hadis, dan juga kajian kitab yang lain, bahwa para ulama sudah menyampaikan masalah rokok itu tidak ada dalil yang secara spesifik mendasari hukumnya. Jadi seperti itu. Lah kemudian Anda menyimpulkan ketika tidak ada dasar dari baginda Nabi, kemudian mengatakan hal itu diharamkan, sesat. Itu kan sesuatu langkah yang perlu kita luruskan. Dan kemudian setelah memberikan tamsil kepada baginda Nabi dan para sahabat, memberikan tamsil kepada imam-imam mazhab yang keempat. usah ke Nabi
Nabi Muhammad SAW kepada salah satu saja dari keempat imam mazhab, Imam Syafi'i, rokok-rokokan dia, misalkan dia lepas dari kajian gitu, langsung minta rokok sebatang di rokok depan jemaah, tutup mulut gitu. Kira-kira ilmu apa yang akan kalian dapatkan dari orang? Andai kata beliau itu rokok-rokokan, ini kan tamsil yang seperti apa? Belajar cerdas lah Pak, sedikit Pak ya. Belajar cerdas, mengkaji kitab, mengkaji hadis. Ketika Anda tidak sanggup untuk memahami, maka tak perlu memberikan tamsil yang seperti ini di dalam untuk mengukuhkan pendapat Anda atas keharaman rokok. Jadi seperti itu Pak ya. Saya seringkali mengungkapkan bahwa persoalan rokok ini ada perkhilafan antara para ulama Pak ya. Ketika ada perkhilafan para ulama, maka kita setidaknya jangan mengklaim merasa benar dan kemudian menjatuhkan pendapat orang lain. Karena apa, pendapat orang lain yang tidak menghukumi haram itu punya dasarnya. Itu bukan dasar asal-asalan, tapi ada penjelasan para ulama. Jadi yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, la yungkaru al-mukhtalafeh wa innama yungkaru al-mujma'aleh. Terkecuali nanti dalam poin-poin yang bersifat mujma'aleh, maka kita harus ittifaq, harus sepakat. Karena ketika kita ingkar kepada mujma'aleh, kita tidak meyakini kepada mujma'aleh, ataupun kita jahid, melanggar atau menantang mujma'aleh, maka itu merupakan sesuatu kesalahan yang sangat begitu fatal dalam agama. Kalau dalam masalah mukhtalaf Pak ya, tak perlu kita untuk ngegas diri atau merasa benar dan kemudian menjatuhkan pendapat orang lain. Jadi seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti, la yungkaru al-mukhtalafeh wa innama yungkaru al-mujma'aleh. Kemudian dalam kitab Buyah ya, kitab Buyah, lam yarid fit tumbaki hadithun anhu wala asarun an ahadin minas salaf. Jadi memang persoalan tumbak ya, rokok, itu tidak ada dalil atau asar yang secara spesifik membahas tentang masalah rokok. Dan kemudian ketika tidak ada dalil yang secara spesifik, maka kita tidak bisa untuk menghukumi itu secara mutlak haram, tidak. Karena apa? Dalil yang melarang pun tidak ada secara jelas, secara sharih. Dan kemudian dalil yang melegalkan juga tidak ada secara sharih. Dan kemudian ini kesalahan yang sangat begitu fatal. Ketika tidak ada dalil dan kemudian dianggap itu merupakan pekerjaan yang sesat, pekerjaan yang haram. Sehingga para ulama memberikan istidlal, mempunyai pola pikir ijtihad di dalam persoalan ini, maka ditinjau daripada kajian ilatnya seperti apa. Jadi seperti itu, andai kata Anda mempunyai pemahaman bahwa itu hukum haram, ya monggo silahkan, tapi jangan menyalahkan para ulama yang memperbolehkan, karena yang mengharamkan pun itu ada dalilnya. Walladzi yadharu annahu in arada lahu ma yuharrimuhu bin nisbah liman yadurruhu fi aqlihi atau liman yudirruhu fi aqlihi au badanihi faharamun. Tapi yang enak yadurruhu ya, liman yadurruhu fi aqlihi au badanihi faharamun, atau yudirruhu enaklah, sesuai dengan terjemah masing-masing. Jadi ketika tumbak itu memang dalam ranah sesuatu yang berakibat fatal atau bahaya, maka jelas itu dianggap haram ketika ada timbul yang seperti itu. Kama yahrumu al-asalu al-mahrur watinu liman yadurruhu, atau liman yudirruhu, atau idror ya, enaknya idror kayaknya, liman yudirruhu. Ya duru ya sama juga sih. Waqad ya'ridu lahu mayubihu bal yasiruhu masnunan, dan terkadang bisa menimbulkan sesuatu yang bisa memperbolehkan, bal yasiruhu masnunan, bahkan bisa menjadi hukumnya sunnah. Kama idzastu milalit tadawi bi qauli thiqatin au tajribati nafsihi bi annahu dawaun lil illa allati syuribalaha. Jadi memang ketika ada situasi dan kondisi yang bisa menyebabkan hukum tersebut berubah kepada sunnah, berubah kepada ibahah, ya ilatnya lihat, ada litadawi dan kemudian ada tajribah dan kemudian yang lain.
wa haitsu ila angqol wa haitsu khala antil kal awarid fahuwa makruh. Ketika tidak ada unsur apapun, tidak ada hukum aridi atau tidak ada sudut pandang yang bersifat aridi yang baru datang, bukan hukum paten, maka dihukumi makruh. Idzil khilafu al-qawi fil hurmah yufidu al-karohah. Jadi apa yang menjadi persoalan khilaf yang kuat di dalam keharaman itu yufidu al-karohah, berfaedah hukum makruh. Jadi seperti itu Pak ya. Andai kata ini persoalan yang mujma' alaih ya, saya tidak perlu membahas lah. Tapi kalau ini masih dalam rangka mukhtalafah, maka saya akan luruskan bagi orang-orang yang merasa benar dirinya dan tidak memberikan ruang untuk pendapat para ulama yang memperbolehkan sesuai situasi dan sudut pandang ilat yang menjadi poin dasar. Tapi ya setidaknya kalau ingin memang benar-benar tidak terjatuh dalam sesuatu yang bersifat pelanggaran, ya udah tidak usah merokok. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat yang lain, karena ini lam yarid, tidak ada dalil yang secara sefik pelarangan dan kemudian tuntunan. Jadi seperti itu Pak ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.